Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kanti-kanti pemirsa setia TP Jambi dimanapun Anda berada? Terima kasih banyak yo dak kan yo. Iya. Karena kanti-kanti kita yang ada di rumah ko setia benala nonton berkabar Jambi, tentunya pada edisi Sabtu 7 Oktober 2023. Benarnya Yogi, tapi kita kan sering yo siaran berdua dak Gi yo. Betul, benar lah. Saya perhati soal Yogi hari kok agak beda. Ngapa Saya tuh? ko nak curhatlah dulu dengan Boleh, kamu, ko. boleh, boleh, curhatlah. Jadilah seminggu ko kan saya ko batuk, pilek, terdemam lah pokoknya. Banyaknya kan oi. Iyo, sampai hari ko tengoklah suara saya sengong macam ko. Mungkin karena dampak dari kabut asap di mana di Provinsi Jambi ko sangat tebal benala. Oh iya benarnya. Pagi tadi saya ke rumah dak tebalnya, tapi dak hari kok beda kemarin juga yo kabut asap tuh tebalnya. Oh iya kan Nyok kemarin awak dari rumah nak ke studio ko kabut asap di jalan be itu lumayan tebal tadinya. Tebal, nutupi Iyo. pandangan. Hampir nutupi Hampir. pandangan. Tapi kecantikan saya udah tertutupi kan sama kabut asap. Duh, kalau tuh jangan ditanya lagi Rani. Kalau lah Rani depan saya nak kabut asap setebal apapun, hilang kabut asap tuh benar lah. Iyalah, soalnya habis subuh tadi kok saya make-up dari habis subuh kok. Duh, lama benar lah. Nah Rani, untuk itu kita mengimbau juga kepada masyarakat ya dak, agar ketika keluar rumah tuh menggunakan masker. Iya. Karena dampak dari asap kok membuat berbagai penyakit semacam ispa dan lain sebagainya. Benar. Jadi mana tahu kanti-kanti nonton kita lagi di rumah apa dimanapun tuh usahakan pakai masker. Pakai masker, Ya. betul benar lah. Nah Rani, kabar apa yang nak kita informasikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah kok? Banyak. Jadi tim redaksi kita kok lah nyiapi beberapa informasi yang penting dan menarik untuk kanti-kanti. Di antaranya kahutlah di Provinsi Jambi kok kanti-kanti lah nyentuh angka 1025 hektar. Selanjutnya kanti-kanti sebanyak 7.717 warga di kota Jambi terkena ispa akibat kabut asap iko. Nah, BNNP Provinsi Jambi kanti-kanti juga lah amani narkoba senilai 14,5 miliar rupiah. Caman informasi selengkapnya bersama saya Karani Utari. Saya Yogi Prianto, iko lah berkabar Jambi selengkapnya. Kita ke kabar pertama kanti-kanti masih meluas sejak masuki periode musim kemarau pada bulan Agustus. Total luas kahutlah di Provinsi Jambi kini kok kanti-kanti nyentuh angka 1025 hektar. Kabupaten Batanghari jadi daerah penyumbang terbanyak dengan catatan 554,04 hektar. Kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi masih terus bertambah sejak memasuki periode puncak musim kemarau pada bulan Agustus kemarin. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, total luas kahutlah kini lah nyentuh angka 1025 hektar. Kabupaten Batanghari masih jadi daerah yang nyumbangi kebakaran terluas dengan catatan nyampe 554,04 hektar. Habis itu disusul Kabupaten Sarolangun dengan 162,17 hektar. Tebus 106,70 hektar, Tanjung Jabung Barat 52,15 hektar, serta Muaro Jambi 46,47 hektar. Selanjutnya diikuti Kabupaten Bungo dengan 39,60 hektar, Tanjung Jabung Timur 35,80 hektar, Merangin 24,07 hektar, dan terakhir Kota Jambi dengan catatan 4 hektar. Nah ini luar biasa peningkatannya, tapi kita tidak bisa melihat jauh ketika ada warga kita yang nakal atau orang lewat nakal, ya kan, terbakar 1-2 hektar. Nah kalau untuk perusahaan kita akui bahwa pemahaman mereka luar biasa menjaga agar tidak ada kahutlah di kita ini. Nyikapi peningkatan tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan penambahan kahutlah yang terjadi belakangan iko lebih disebabkan akibat kebakaran yang terjadi di lahan-lahan masyarakat. Sementara terjadinya fenomena El Nino semakin nyikati kejadian kahutlah akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mewaspadai potensi kebakaran.
Dari total 1.025 hektar karhutla hingga awal bulan Oktober, 919,67 hektar terjadi di lahan mineral. Sementara 105,33 hektar lainnya terjadi di lahan gambut. Randi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti polisi terus memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Lah 12 laporan ditangani polisi dengan sejumlah orang dijadikan tersangka. Upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terus dilakukan. Salah sikotnya penegakan hukum terhadap orang yang sengaja membakar lahan. Sepanjang tahun 2023, polisi mencatat 12 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dari 3 laporan kasus tersebut, polisi menangkap 10 orang sebagai tersangka karena terbukti membakar. Aksi mereka menyebabkan kurang lebih 18 hektar area lahan terbakar. Hasil pemeriksaan, mereka sengaja membakar untuk mempercepat dan mempermudah membuka lahan. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Jambi AKBP Arif Ardiansyah mengatakan, saat itu 10 orang tersebut tengah diproses hukum, mulai dari proses lidik, sidik hingga pembekasan kasus. Arif menegaskan, polisi tidak segan-segan dalam menindak para pelaku yang membakar lahan ataupun hutan untuk mengantisipasi bencana kabut asap akibat karhutla. Polisi meminta agar masyarakat melestarikan hutan dan tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Apalagi saat itu kabut asap sudah menyelimuti Provinsi Jambi dengan tingkat kualitas udara yang tidak sehat bagi masyarakat. Ari Hayono TPI Jambi melaporkan. Kita beralih pula ke Kabupaten Tebo kanti-kanti. Jadi karhutla iko musim kemarau iko tidak cuma berdampak pada karhutla tapi juga terkait dengan terancam gagal panennya di Kabupaten Tebo. Puluhan hektar padi sawah di Desa Jati Belare terancam gagal panen. Sebagian tanaman padi petani lah mulai nguning akibat kekurangan air. Dampak musim kemarau yang berkepanjangan hingga kini puluhan hektar tanaman padi sawah di Desa Jati Belare, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo terancam gagal panen. Beberapa pemukuan tanah lah mengalami retak-retak dan sebagian tanaman padi juga lah mulai menguning. Salah seorang petani Desa Jati Belare, Syafi'i, ngakui umur padi kini baru 45 hari, yang harusnya butuhkan pasokan air yang cukup. Kalau haliko berlangsung lebih lama, dikhawatiri seluruh padi sawah di Desa Jati Belare bisa mati. Mati, mana jalur-jalur raya itu masih ada lah dikit-dikit kan, yang hijaunya kan, tapi tidak kemungkinan lagi bagus. Berapa usia tanamnya tuh? Usianya? Iya. Sampai 45 hari. Ya harapan kami petani kok, ya gimana lah ya, hendaknya ada perhatian pemerintah dan kami, itu yang jelaskan kerugian kami itu turun. Petani Desa Jati Belare berharap terdapat bantuan dari pemerintah Kabupaten Tebo atas ancaman gagal panen yang dihadapi petani di musim kemarau iko. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Nah kanti-kanti jangan nak melalababo dulu karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara kualitas udara di Kota Jambi masuk kategori tidak sehat nian. Terima kasih banyak kanti-kanti masih setia tertonggok di depan TV dan menyaksikan kami di Kabar Jambi. Kabar selanjutnya yakni dampak kabut asap dari karhutla. Kualitas udara Kota Jambi masuk kategori sangat tidak sehat. Berdasarkan Indeks Polusi Udara atau ISPU, partikulat meter mencapai 135 mikrometer per kubik pada 3 Oktober 2023. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin pekat di Kota Jambi dan membuat kualitas udara menjadi tercemar dan sangat tidak sehat.
Berdasarkan alat ukur indeks polusi udara ISPO Kota Jambi, kualitas udara menunjukkan partikulat mater mencapai 135 mikrometer per kubik atau kategori sangat tidak sehat pada 3 Oktober 2023. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi mengatakan, kabut asap mulai menebal pada pagi menjelang siang. Sementara siang hingga sore, kabut asap mulai hilang dan malam kabut asap kembali pekat. Di Kota Jambi, berdasarkan pemantauan alat quality monitoring system, ya, air quality monitoring system yang ada di Kota Jambi, terlihat bahwa kalau dari jam 6 rata-rata sampai jam 8, beberapa kali pemantauan kita di 5 sampai 6 hari ini itu adalah titik kritis dan rata-rata partikulat matter yang tertinggi, yaitu partikulat matter PM2,5. Nah, situasi pagi ini maka kita perlu antisipasi dengan selalu menggunakan masker apabila kita beraktivitas di luar ruangan. Tapi usahakan kita tetap beraktivitas di dalam ruangan. Pekatnya kabut asap juga dikeluhkan warga Kota Jambi. Salah seorang warga Kota Jambi, Fitri, mengatakan kabut asap itu membuat aktivitas di luar rumah terganggu. Masyarakat diminta tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah dan diimbau menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah untuk menghindari penyakit ispa. Joko TPRI Jambi melaporkan. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Ganti-ganti kini kita beralih ke kabar dari Kabupaten Sarolangun pula. Jadi kondisi indeks standar pencemaran udara atau ISPO di wilayah Kabupaten Sarolangun berada di level angka 131,57 dengan kategori tidak sehat. Angka itu tingati terus nunjuki kenaikan dalam 2 hari terakhir. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan ngasih dampak yang besar terhadap kualitas udara di Kabupaten Sarolangun. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Daerah, pertanggal 3 Oktober, kondisi indeks standar pencemaran udara yang dirilis secara harian berada di angka 131,57 dan masuk pada kategori tidak sehat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Kurniawan mengatakan, pihaknya melalui UPTD Laboratorium menguji kualitas udara menggunakan alat High Volume Air Sampler atau HVAS yang dilakukan setiap hari di 5 titik lokasi. Diketahui kalau tingkat polusi udara tinggi nian dengan konsentrasi partikulat di level PM2,5 naik 15 kali lipat dari nilai panduan kualitas udara yang direkomendasi oleh WHO. Kalau kondisi terakhir, indeks kualitas udara di Kabupaten Sarolangun tidak sehat. Jadi ada beberapa titik kami lakukan pengujian kualitas udara. Itu di Lamang Besamo, di kompleks perkantoran, Villa Gading, kemudian di dekat Koramil, di tepian Ancol. Itu kami sudah melakukan pengujian kualitas udara, kualitasnya di atas ambang batas. Jadi dikategorikan tidak sehat. Hasil uji laboratorium yang dilakukan selama 24 jam sehari menunjukkan kualitas udara cenderung tidak baik nian dan telah masuk dalam zona kuning. Adi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya kanti-kanti penderita infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kota Jambi meningkat drastis akibat kabut asap. Data bulan September 2023 kemarin, sebanyak 7.717 warga Kota Jambi terkena ISPA. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyeliputi Kota Jambi membuat kualitas udara semakin buruk. Hal itu juga berdampak pada peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi. Selama 1 bulan terakhir, di bulan September 2023, sebanyak 7.717 orang menderita ISPA akibat kabut asap itu. Terjadi peningkatan yang signifikan dari bulan sebelumnya yang hanya 6.486 kasus.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Jambi, Taufik, mengatakan penderita ISPA didominasi oleh anak-anak. Setiap harinya, penderita ISPA bisa mencapai 300 kasus di 20 puskesmas yang ada di Kota Jambi. Dinas Kesehatan Kota Jambi meminta kepada puskesmas untuk ekstra dalam melayani pasien ISPA. Masyarakat juga diimbau untuk menggunakan masker saat berada di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar rumah karena kabut asap di Kota Jambi mulai pekat. Joko TPI Jambi melaporkan. Ketika jangan mengajak dulu, saya dan Puiko kami akan balik hadir dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Berkabar Jambi. Di antaranya ganti-ganti KPU Provinsi Jambi siapkan 21 TPS khusus pemilu 2024. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Berkabar Jambi. Nah, kabar terkait pemilu 2024 ganti-ganti. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi jamin hak pilih masyarakat dalam pemilu 2024 lagi, termasuk warga luar daerah yang tinggal di Provinsi Jambi juga bisa gunakan hak pilihnya. Jelang perhelatan pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jambi bakal jamin hak pilih masyarakat untuk nyuksesi pemilu lagi. Masyarakat luar yang tinggal di Provinsi Jambi juga bakal difasilitasi penuh untuk nyaluri hak pilihnya. Sebanyak 21 tempat pemungutan suara atau TPS khusus disiapi dan tersebar di kabupaten kota di Provinsi Jambi. TPS khusus tersebut diperuntuki bagi masyarakat luar yang tinggal di Provinsi Jambi. Misalnya warga binaan lapas, mahasiswa, maupun pelajar dan masyarakat yang baru pindah. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Fahru Rozi, mengatakan, kurang lebih ada sekitar 4.000 pemilih dari luar yang nak nyaluri hak suaranya di Jambi. Hal tersebutlah ditetapi secara berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Lokasi khusus itu ada 21 TPS yang menyebar di setiap kabupaten kota yang pada umumnya adalah bertempat di lapas. Jadi ada sekitar 19 TPS khusus di lapas, ada satu di sarana pendidikan pondok pesantren di Sarolangun dan satunya lagi di perkebunan di Sarolangun. Jadi total semuanya ada 21 TPS dengan jumlah pemilih lebih kurang sekitar 4.000 pemilih yang ada di dalam TPS di lokasi khusus. Pembentukan TPS khusus tersebut berdasarkan permintaan yang mengacu pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 untuk memenuhi hak suara masyarakat dalam pemilu 2024. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya ganti-ganti masih seputar persiapan pemilu 2024, di mana dua parpol mengajukan perubahan komposisi caleg pada pemilu 2024 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Alasan internal parpol menjadi dasar penggantian komposisi. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi menutup tahapan pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada pemilu 2024. Tahapan tersebut dibuka mulai tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari 17 partai politik yang mengajukan pencermatan rancangan DCT, dua partai politik di antaranya memilih mengubah komposisi caleg. Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nuansyah, mengatakan dua partai politik tersebut yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem. Penggantian komposisi caleg semuanya laki-laki dan tidak mengganggu caleg lainnya. Sementara partai politik lainnya mayoritas mengajukan perubahan dapil dan nomor urut. Tahapan pencermatan rancangan DCT menjadi kesempatan terakhir parpol untuk mengotak-atik nama, dapil dan nomor urut caleg. Pasca ditutup, KPU akan melakukan firmin dokumen persyaratan perubahan hingga penetapan DCT pada 4 November mendatang. Selama firmin,
Fapol tidak lagi bisa mengotak-atik DCT sesuai PKPU nomor 10 tahun 2023. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan sebanyak 308 orang bakal caleg masuk DCS Pemilu 2024. 180 caleg dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dicoret dan dinyatakan gugur sebagai caleg DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Khalifa Potaria, TP Jambi melaporkan. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola ngakui adanya sejumlah permintaan duit untuk pengesahan RAPBD Jambi. Pengakuan Niko disampaikan pas ngadiri persidangan terdakwa Kusninda, terdakwa kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 untuk terdakwa Kusnanda, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019, balik disidangi di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam persidangan. 7 orang saksi dihadiri KPK. Selain meriksa mantan Gubernur Jambi Zumi Zola, jaksa turut meriksa sejumlah mantan anggota dewan lainnya. Di antara El Helwi, Nasri Umar Supardi Nuzen, Budiako, dan Eka Malina Kayani. Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan kehadiran di persidangan kaliko terkait mintai keterangan keterlibatan terdakwa Kusninda dalam distribusiin duit ketok palu. Zumi Zola ngakui adanya sejumlah permintaan anggota dewan untuk ngesahi RAPBD Jambi pada tahun tersebut. Begini, saya itu udah kan berapa, lebih dari 5 tahun yang lalu ya. Jadi kalau, karena kan kasus ini sudah ingkrah, ya, fakta-faktanya itu sudah jelas semuanya. Lebih jelas atau lebih terperinci daripada otak saya, ya kan. Ya, tentu mungkin hakim, jaksa dan juga terdakwa dan pengacaranya pengen tahu yang data yang detail gitu. Saya takut nanti salah ya, dan itu kan patokannya pada tadi putusan dan juga pada BAP gitu. Sementara itu, terdakwa Kusninda didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 12A dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 54 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Aisyah, TVRI Jambi melaporkan. Selanjutnya, ganti-ganti Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi amankan sabu dan ekstasi senilai 14,5 miliar rupiah. 3 orang diamankan petugas mulai dari kurir hingga penadah barang haram tersebut. Asaril, warga Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tidak berkutik saat petugas BNN Provinsi Jambi menghentikan mobilnya di Desa Sungai Pau, Kabupaten Batanghari. Petugas langsung menggeledah kendaraan dan mendapati kardus yang berisikan 7 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi. Barang haram tersebut akan dibawa ke Bungo. Sementara di Bungo, petugas juga meringkus Dari Saputra yang merupakan pengedar barang haram tersebut. Selain Dari, hasil pengembangan terhadap Asril, barang haram tersebut sempat sebagian diserahkan ke Sukardi di kawasan eks lokalisasi Pucuk, Kota Jambi. Sekitar 3 kg sabu diamankan dari Sukardi yang merupakan warga Sumsel. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang haram 10 kg sabu dan 5.000 butir pil ekstasi akan diedarkan di Provinsi Sumsel dan Provinsi Jambi. Sukardi dan Asril dijanjikan upah senilai 50 juta rupiah bila berhasil menyeludupkan narkoba asal Aceh tersebut. Sementara petugas masih menyelidiki pengendali penyeludupan narkoba tersebut. Untuk proses penyelidikan, para pelaku ditahan di rutan BNNP Jambi. Para pelaku akan dikenakan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman penjara hingga seumur hidup. Ari Haryono, TP Jambi melaporkan.
Demikianlah kanti-kanti kabar yang dapat kami sampaikan dalam Berkabar Jambi hari ko. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan saya Yogi Aparilianto. Dan saya Karadi Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.